Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menjadi saksi kembalinya Mas Diki ke agama Islam. Kenapa saya mengatakan kembali? Ya, karena sesungguhnya ketika manusia itu dalam kandungan, Allah itu sudah menyumpah semua manusia bahwa dia itu beragama Islam. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau berdasarkan Islam itu orang lahir itu dalam keadaan Islam suci. Ya, nanti ketika dia hidup, maka yang akan merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu adalah orang-orang di sekitar kita. Bisa bapak ibunya, bisa lingkungannya, ya bisa semua orang. Ya, tapi makanya ketika seorang masuk Islam itu sesungguhnya dia kembali ke agama fitrahnya. Ya, alhamdulillah Mas Diki pada siang hari ini kembali mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Dan sesungguhnya ketika hidayah itu datang, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegahnya. Begitu juga ketika Allah menyesatkan seorang, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Alhamdulillah hari ini Mas Diki mendapatkan hidayah untuk kembali Islam, dan tidak akan ada orang yang bisa mencegahnya untuk memeluk Islam. Apapun itu, kalau Allah sudah berkehendak maka pasti terjadi. Nah, monggo kita mulai saja. Sebetulnya hanya 2 kalimat ini saja Mas yang menjadikan jenengan dari Islam. Yang atas ini hanya untuk pelengkap saja supaya lebih cetol lagi dengan bahasa itu. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ar-Rahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Diki Baskara Cahyo Mardianto, tempat tanggal lahir Yogyakarta 11 April 1988, alamat Kalimaya Blok B5, Perumahan Pesanggerahan Kalimaya, Banguntapan, Bantul. Pekerjaan wira swasta, agama dahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dari diri sendiri bahwa pada hari ini Kamis 11 November 2024 dan saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kata syahadat. 2 kalimat syahadat. Satu dulu aja ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup dan patuh saat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin.
Mbak bisa menjadi saksi dari pihak keluarga. Alhamdulillah Mas Diki, jenengan sekarang sudah beragama Islam, dan ketika seseorang bersyahadat itu maka seperti bayi yang baru lahir, dosa masa lalunya hilang semuanya, tapi kebaikan jenengan masih ada. Nah, itulah yang menjadi kelebihan Mas Diki daripada kami yang sudah sejak lahir Islam. Kalau kami itu ketika balik, argo dosanya sudah berjalan. Nah, Mas Diki mulai dari nol sekarang, dan mudah-mudahan nanti bisa istiqomah di dalam Islam, istiqomah, kemudian moga kita doakan Mas Diki. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah banyak berbuat dosa. Bila bukan karena rahmat dan kasih sayang-Mu, maka kami pasti akan termasuk dalam orang-orang yang rugi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri, dan berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang bisa menjadi penyedap pandangan mata kami dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mungkin itu. Monggo Mas, kalau mau ada interview. Udah? Ditutup dulu aja. Oh iya. Baik, kita tutup acara Iqra Syahadatain pada siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Mas Diki
bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depannya, mendapatkan karunia keluarga yang sakinah, dan nanti istiqomah juga dan berakhir di jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini Yudhistiki Paskah Cahyo Mardianto di sini. Nama baptis Permandian kalau di agama Kristen Katolik itu adalah nama yang menaungi. Jadi intinya semoga anaknya tuh jadi seperti ini gitu. Artinya apa? Kalau artinya masa kurang tahu ya Pak Ustadz ya. Tiba-tiba aja dikasih orang tua kalau itu. Tapi kalau untuk ceritanya seperti apa juga kurang tahu sih. Dadaan hadir ke Mualaf Center Yogyakarta gimana ceritanya tadi? Ceritanya cuma dalam satu malam. Kayak cinta satu malam itu ya. Tiba-tiba aja saya merasa diri saya tuh ya banyak hal-hal yang kurang tepat dan kurang berkenan mungkin di hadapan. Waktu itu saya ingin pencipta ya di sini ya. Memang hal itu tuh membuat saya tuh tiba-tiba tuh kayak nangis dan takutnya itu, saya tuh apakah masih diberi kesempatan buat hidup juga, atau mungkin habis ini saya nggak ada, ternyata posisi juga seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kehidupan sebelum ini pun saya benar-benar ya hancur, dunia gelap pelang wis dah gelap ten grunjal wis nggak karuan itu ibaratnya wis rano apa-apa tapi saya buat itu menikmati itu, lama menikmati hal seperti itu. Jadi ya ternyata Allah di sini memang sayang banget sama saya. Dalam suatu malam itu bisa merubah hati saya yang pertama itu memang benar-benar keras, nggak tahu ada apa gitu, tiba-tiba langsung saya itu tiba-tiba dalam satu waktu itu benar-benar menangis waktu itu, dan tidak ada sebab itu, nggak ada sebab, cuma baru bengong tiba-tiba menganggap diri saya, ya ampun, itu hidup kayak gini, apakah saya mau meninggal kayak gini, pikirannya cuma situ dok. Dan waktu itu tiba-tiba saya menetes saja. Terus Sebelumnya kehidupannya yang dilakukan apa kalau kita? Wah, itu penuh dengan glamor gitu akhirnya, hal-hal yang ya saya itu tuh memang dunia kelam saya ya, alkohol jelas, terus obat-obatan juga memang hal-hal yang kurang tepat lah, dan itu berpengaruh pada diri saya sendiri. Waktu itu juga memang saya gampang emosi sekali, gampang marah sekali, kayak kesentil sedikit ngamuk. Saya pernah juga sampai hancurin rumah, maksudnya isi rumah aja pernah saya hancurin gara-gara itu. Ya karena nganggap itu tuh hal itu tuh buat diri saya tuh seneng, ternyata cuma seneng, tapi ternyata manusia tuh nggak cuma pengennya tuh seneng. Nah, ini saya tuh sekarang cuma pengennya tenang, ternyata nyaman hidup. Dah lah, ayo hidup, kita berusaha, kita berdoa, ayo kita berusaha. Ya udah, ternyata hal-hal yang kayak gitu aja itu sebenarnya kayak orang nimbun, tiba-tiba akan meledak sendiri. Dan waktu itu ya untungnya saya masih diberi kesempatan sama Allah di sini. Saya ya sebenarnya saya nggak nyangka sih orang kayak saya sendiri cuma dalam satu malam kayak dijawil terus dirangkul. Itu tuh waktu itu saya merasanya kayak ada yang nunggu saya, dan tiba-tiba itu sekali kayak ada nggak tahu apa yang nunggu saya gitu. Itu benar-benar terjadi dalam satu malam itu. Dan itu berarti yang buat nyaman tuh di Islam itu apa yang lo boleh tahu, aturannya atau apa? Kalau saya melihat tuh sebenarnya itu
hal itu tuh adalah dari kesehariannya saya lihat. Memang saya tuh nggak mempelajari secara khusus ya, khusus dalam hal menyeluangkan waktu untuk mempelajari itu enggak. Tapi saya lihat mulai dari saya coba dulu juga berpuasa gitu, ternyata memang ada maknanya. Terus saya lihat orang sholat juga ternyata ada maknanya, di mana kita juga harus fokus dengan gerakan, walaupun dengan gerakan itu tuh ternyata memang gerakan itu diciptakan untuk kita nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kita nggak bisa pegang HP, nggak bisa ngobrol sama yang lainnya waktu memang kita berdoa. Itu memang dikhususkan semua itu ada ucapan, ada gerakan, ternyata hanya untuk Sang Pencipta di situ. Dan memang ya komunikasi, nggak bisa kita sampai pegang HP, pegang ngobrol sama temen, atau waktu sholat ada apa yang ngobrol sama temen atau pegang HP, ternyata nggak bisa. Dan itu yang bikin saya, oh ternyata itu ya, maksudnya kita saat itu juga pasti merasa tenang waktu itu, karena memang kita lepaskan semua hal yang ada di dunia untuk kita, ya nggak kita mikirin mungkin dari gerakan ataupun ucapannya waktu itu ya, tapi itu kan tujuannya buat ketenangan itu sendiri. Karena saya di sini memang mungkin berburu tenang, memburu ketenangan, karena saya udah ya kalau kuat cuma capek di sini, udah merasa capek dengan dunia yang kayak gini. Kadang saya juga harus semende, kalau orang Jawa ya, semende ngaso lah gitulah. Itu tuh. Ya, wah itu udah nggak capek lagi, ibaratnya wis dah. Ibaratnya awak protol-protol ini masih menikmati, padahal itu ya cuma sementara gitu loh. Maksudnya hal-hal itu tuh ternyata cuma bukan, ya senang, oke senang, saya memang senang, tapi untuk kedamaian sendiri, batin saya sendiri pun enggak, karena habis melakukan hal itu tuh ya saya jadi gampang emosi, gampang, yang paling jelas tuh berpikiran buruk karena saya melakukan hal buruk. Jadi menganggap orang lain itu saya. Jadi orang itu tuh saya, dan saya melakukan itu. Jadi saya walaupun dalam artian orang lain itu melakukan misalnya kebaikan, aku lihat mesti jeleknya. Karena apa? Saya selalu melakukan kejelekan itu. Jadi saya melihat tuh orang tuh nggak ada baiknya, cuma wah ini mesti ada niat jelek. Wah, jadi gampang bermusuhan sama orang waktu itu. Jadi seperti itu. Jadi harapan ke depan apa Mas? Untuk Mas ya? Kedepannya jelas saya ingin, pertama memang saya di sini memang menjadi manusia lebih baik secara diri saya sendiri. Untuk masalah saya juga ya, kalau Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan di sini ya bisa masuk ke kehidupan yang kita sebut surga juga. Saya memburu itu, kedamaian juga saya butuhkan, saya juga membutuhkan itu ke depannya. Jadi memang saya ingin bukan melepaskan dunia, tapi menyandingkan nilai-nilai Allah di sini dengan dunia. Sementara sekarang ini saya hampir 100% itu hanya menginginkan kekuatan dunia. Ternyata, dan kekuatan saya sendiri. Ternyata kayak gitu tuh ya capek. kita tuh ternyata ya bagaimanapun orang ternyata ya pasti bakal juga capek lah intinya. Itu. Ya, okay. Mungkin ada ajakan untuk teman-teman yang seandainya kepengen masuk Islam takut gitu. Tipsnya apa? Kalau melebu pengen kok wedi ya gitu. Sampai kan udah berani melangkah gitu. Apa yang mau disampaikan? Kalau saya sih selama teman-teman semua itu percaya, udah itu pasti insya Allah lah baik semuanya. Nggak usah takut dicap seperti apa. Kita kalau kemarin saya juga pengen belajar dulu, ternyata nggak usah. Ternyata kita bisa pelajarin itu sambil jalan. Yang penting kita yakin itu, kita jalankan itu, sudah insya Allah lah semua akan hasilnya, endingnya mesti saya percaya lebih baik dari kita yang sekarang ini.
Gitu sih. Terima kasih. Ya. Istiqomah ya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Alkaf ngajak semua siapapun yang nonton video ini atau mendengarkan suara ini untuk sama-sama kita berkontribusi dalam pembangunan Wisma Mu'alaf Center Yogyakarta. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Ayo sisihkan harta kita, jadikan harta kita nganterin kita kepada keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disimpan nggak jadi apa-apa, tapi kalau dikeluarin bisa jadi rezeki yang berkali-kali lipat yang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Insyaallah Ta'ala, ayo sama-sama kita sumbangin harta kita. Kalau nggak mampu, seenggaknya doain ya supaya pembangunannya lancar sampai tuntas, sampai jadi bagus, bermanfaat buat banyak orang. Insyaallah Ta'ala.